si pasien tidak mampu di perjalanan membayar lagi itu harganya, tapi salah satunya itu adalah ambulans yang memang khusus untuk melayani pasien cuci darah ini. Bahkan sebenarnya jarak terjauh dari pulang lagi ke sini udah harus cuci darah lagi. Sementara dalam 1 bulan kan BPJS cuma mengcover lagi. Jadi jumlah pasien kami itu sekitar 8-10% yang kena tindak. Ini selama ini ya biasanya rujuk Secara nasional udah sampai 3 juta. ya, jadi sekitar 8-10% dari Dan insya Allah nanti akan diskus lagi. masih bisa punya pemasukan lah, karena kan nanti beban listrik, beban perawat segala macam itu kan jadi beban Pak. Jadi rumah sakit bisa tumbuh, kita juga kerjasama jalannya nyaman aja. Tapi kan resiko aja gitu sama BPN, tapi kita ngambil dari pembayaran BPJS. Makanya BPJS itu memang harus yang kita konsultasikan ya Pak, bagaimana supaya itu bisa jalannya dengan baik. Retribusi yang mana objek retribusi pelayanan kesehatan itu ada di situ belum masuk, kecuali kalau kemarin masuk tapi belum ada nilai, jadi kita di perbuk kita bisa cover nilainya atau nilainya kecil ya, mungkin seperti itu. Demikian. Perbuk kami mendampingi rumah sakit provinsi maupun yang bandar negara itu kan lalu dia juga itu kalau tarif itu kalau karena dia BRUD kan fleksibilitas, salah satu fleksibilitas itu adalah tarif itu tidak harus dengan perda, cukup dengan peraturan bupati. Mungkin relatif bingung kan, tapi mungkin bisa dikonfirmasi lagi ya. Artinya ini kita di benar saya hari di tim monet ya yang di rumah sakit umum Abdul Muluk ya, jadi tarif itu cukup dengan peraturan gubernur ya, dan kali ini peraturan bupati itu. Yang kedua ya karena ini juga tadi BUD, jadi kemitraannya juga langsung gitu dari rumah sakit bisa bermitra dengan pihak ketiga, investor istilahnya ini. Nanti tinggal kita setelah ada kesepakatan kita lapor dengan Pak Bupati poin kesepakatan PM dan kemanfaatan yang bisa diterima termasuk juga dari pihak ketiga. Nah, saya pikir ini beberapa poin ya, artinya kerjasama ini memang ke depan ini memang dengan BLUD itu lebih mungkin pemerintah dengan keterbatasan APBD bekerja sama dengan pihak ketiga secara langsung ya. Mungkin ke depan juga beberapa aktivitas lain yang ada sumber penerimaan itu bisa di dalam bentuk BLUD, karena tadi itu kendalanya merubah perda retribusi pajak retribusi bisa panjang. Nah, kalau dengan perbuk kapan aja artinya bisa kita revisi sesuai dengan ini ya. Karena juga tarif itu kan udah ada kelas-kelasnya, wilayah-wilayahnya itu. Seperti kita terakhir itu mendampingi rumah sakit bandar negara itu, tarif itu udah ada klasifikasinya, wilayah ini sekian, udah ada standar-standarnya cukup tertata gitu ya. Jadi nggak bisa juga sembarangan menetapkan tarif. Jadi ada
Saya pikir apa kemitraan yang ditawarkan oleh pihak ketiga ini cukup bisa membantu Pemda, dan tinggal kita bagaimana membangun kerjasamanya dan tata kelola kerjasama ini. Saya pikir ini tambahannya. Terima kasih Pak Wati. Assalamualaikum. Nah, sekali lagi kalaupun ini bisa ya Pak Kabak Hukum ya, dari MOU ini langsung aja nanti perubahan dibentuk perbuknya ya, jadi supaya lebih cepat kan. Ya, ada sedikit ya. Terkait dengan objek retribusi yang tadi saya sampaikan ya, itu menjadi dasar penarikan dari BUD. Tapi ya kita coba Pak, karena peraturan bupati difasilitasi oleh gubernur. Kalau emang bisa dapat, artinya disetujui ya bisa. Tapi setahu saya pernah juga dulu tahun kemarin juga pernah dilakukan tapi ditolak Pak waktu itu. Cuma ya kita coba ya Pak ya, seperti harapan yang seperti tadi. Kalau emang tidak perlu perubahan perda, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, jadi mungkin diskusi kita selesai ya. Jadi nanti Pak Kabak, kemudian baik Kabak Hukum kerjasama nanti memperdalam ya apa yang harus dikerjasamakan nanti setelah peninjauan lapangan. Tentunya ini sangat positif baik dari segi pendapatan pemerintah daerah Bupati maupun dari segi pelayanan kepada masyarakat luas ya. Karena memang sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Direktur, kira-kira per tahun itu ada 260-an ya pasien ya, HD ya, yang perlu ya 3.000-an luar biasa ya. Baik Pak, itu dibahas saja di kerjasama sama bagian hukum supaya bisa membahas apa yang harus kita laksanakan. Tapi prinsip saya sepakat dan mengenal representasi yang dari terbuka hasil yang terakhir. Saya setuju ini untuk dibuat kerjasama, mudah-mudahan secepatnya kita bisa realisasikan ini. Ya, biar kita mulai action. Karena kita kalau ngomong-ngomong aja itu bulan depan ngomong lagi belum. BPJS-nya berburuan. Harus ada action dan BPJS juga nanti kita akan bahas lagi gitu. Insya Allah itu bisa. Ada ini, ada masih koleha-koleha mereka juga, itu sampah. Untuk mengelola sampah, karena kita ke depan itu sampah itu kita banyak sekali. Karena itu kita akan punya program untuk kecuali memang bahan baku kita yang ada misalnya itu kopi ya, kopi, coklat dan sebagainya. Kita akan usahakan kita pabrik sendiri. Kita sudah punya pabrik ada di sini, bukan Pemda yang bikin pabrik, artinya pabrik ada di sini. Lalu yang kedua wisata kita udah mulai garap. Nanti kapan-kapan nanti kita undang lagi siapa-siapa yang mau kerjasama tentang wisata itu. Nanti ada tim dari IPB, dari itu Gajah Mada berkolaborasi, nanti itu akan datang dari pemerintah itu juga, Kementerian ada perwakilan. Nanti akan saya minta dipresentasikan di sini apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita inginkan. Jadi betul-betul kita akan seriuskan ini tengah musim ini. Jadi artinya terkait dengan ini tadi, artinya itu pasien itu bukan hanya 3.000, mungkin lebih kan kemarin kita akan mendatangkan pendatang lagi di sini. Terus itu kita juga masalah sampah tadi bisa itu, makanya saya bilang sama mereka, saya mau aja kerjasama apa aja, boleh, tapi dia mau duit. Kalau belakangan kita dapat duit, iya gitu. Karena kita memang harus antisipasi. Ini pabrik, nanti kita ada pabrik kopi, petani itu jual kopi langsung dari hasil petik langsung nanti di sini dan diolah di sini atas nama Tenggamus. Kopi juga brandnya ada kita ini. Iya, kita ada ini semua. Nanti itu juga itu kan udah ngomong sama Sekda juga, itu menyewa apa kita? Itu gudang kita. Itu sementara mereka bersewa. Ya silakan aja. Jadi nanti jangan takut kerjasama kita, pasti pasiennya balik juga. Jadi nanti sampah, nanti juga jam berapa itu sampah? Dia di jam 12 lewat. Mungkin besok ya kita kalau situasinya ini kayaknya optimis nih bisa ini. Soalnya kalau ada
yang nggak benar udah kerasa juga sama kita. Sudah ada feeling ya. Ada feeling, udah instingnya udah jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari rumah sakit, kabak hukum, kabak kerjasama ya. Jadi komunikasi terus aktif, secepatnya kita laksanakan. Persoalan apa tadi perda maupun pergub itu soal nanti. Yang jelas ini kita lakukan, ya, lakukan kerjasama dulu. Baik, terima kasih. Setelah ini nanti tinjauan lapangan kita akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.